Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi yuhdina tariqal haqqi wa ila dinil qawim wa ala alihi wa sahbihi tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin, terutama pengasuh daripada Pondok Pesantren Al-Qamar atau estafetnya Dr. Kiai Saidi, yang sangat saya hormati Habib Andi Asgaf, yang saya hormati Habib Usman Al-Ghazali, para hadirin yang lain, para kiai, para asatidz, para alumni yang hadir di mendiang Kiai Saudi Abdul Razak ini, yang mudah-mudahan semuanya disehatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya seperti Kiai Saudi Abdul Razak. Amin Allahumma amin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita tiba saatnya kita mengenang daripada sejarah atau autobiografi daripada Dr. Kiai Saudi Abdul Razak. Beliau yang dekat dengan saya di waktu kami berada di Senakin. Dulu kami ada di Senakin, berapa puluh tahun yang lalu kami ada di Senakin, beliau sudah di bawah. Tapi kami di Senakin sempat agak pondok pesantren di sana. Santri sempat 113 di sana. Kami sering ketemu dengan beliau di tempat momen-momen acara. Alhamdulillah, dari dulu sampai wafatnya tidak pernah Kiai itu ada yang tidak enak bagi kami. Selalu menyenangkan pada kami, selalu mendorong untuk kebaikan dan doa-doakan. Dia ketemu saling merangkulan. Itulah contoh yang akhlak yang baik. Tadi disampaikan oleh Dr. Kiai Muhammad Husaini. Beliau adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun ahya. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah itu hidup. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bertahya, mereka itu hidup. Yurzaqun dalam ayat lain, diberi rezeki. Kalau Anda pernah ke mana itu, ke Mando, di sana ada makam 10 katanya. Di situ itu ada sebuah makam yang rambutnya makin panjang, kuku makin panjang, darah kasar. Itulah orang mati syahid. Saya yakin dia seperti itu. Darah kasar, kuku makin panjang, rambutnya makin panjang. Saya pernah ditanyakan oleh letnan pada saat itu, namanya sama dengan saya, di atlet daripada ngabang waktu itu. Bagaimana orang baca syahadat selawat kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah mungkin sudah meninggal. Saya kira sudah ada dulu mau jawab ini orang. Akhirnya betul sedia saya ngomong, baru saya jelaskan. Jangankan seorang nabi, saya bilang, orang yang mati di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah, mereka itu badannya utuh karena tidak dibolehkan untuk dimakan bumi. Gitu. Itulah orang mati syahid. Jadi orang mati syahid itu seperti itu. Tahun 83 tahun 83 mungkin ini anak santri ada yang belum lahir ya. Tahun 83 saya pernah baca di situ apa itu
surat kabar Arab. Waktu penggalian daripada jalan-jalan di Arab itu, ada orang pakai faas, pakai ganju. Ternyata mereka itu senangnya kalau ada mata air. Dikira air, ternyata darah yang mana memancarkan ke atas udara. Wadah mata udara. Itu orang mati syahid di zaman Rasulullah SAW. Jadi itu tuh orang mati syahid itu tuh sampai di surga. Bahkan di dalam tafsir di situ di hawa sini tuyuri, di dalam gelembung-gelembung hawa daripada burung. Jadi dia bertebangan di surga, dia hinggap di pohon yang indah. Orang yang mati syahid itu berdirikan kayak gini. Kalau burung itu makan buah-buahan, dia seperti makan buah-buahan di dalam surga. Itulah yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun sabda Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh yang baik bagi para asatidz, para alumni, para santri, contoh kiai kalian. Ada beberapa contoh seperti itu. Orang yang ini tadi katanya sudah dengan Bapak Muhammad Haji ingin merenovasi masjid. Dia sudah jelas. Jadi dia kehidupannya dan niatnya itu ingin selalu menghidupkan daripada perjuangan Islam, tempat-tempat ibadah. Andai kata Bapak ini niat kesini matinya Bapak ini juga sama. Kebagian juga nanti saya juga. Kalau dia memang niat ingin membantu pondok pesantren. Yang tidak kebagian itu orang-orang yang benci dengan pesantren, risih dengan adanya pesantren. Maaf, ada pesantren bukan malah senang, dongkol hatinya, benci, risih, dan nyaman adanya pesantren. Mereka orang munafik yang hatinya sudah kotor. Ada. Jangan dikira. Tiap pesantren, tiap perjuangan ada Rasulullah pasti ada ujarannya, ada belaharnya. Jadi kiai harus sabar. Berjuang di jalan Allah itu harus sabar. Santri itu sebodoh-bodohnya santri, kalau dia itu ikhlas ngaji, dipukul dengan kiai, diberi pelajaran, dikasih nasihat, nunggu terus. Tapi dia sabar, terus dia belajar, dimarahin, didapat, terus pasti jadi. Ada dulu masih zaman PGA, ini kawan saya kenal untuk di Malang. Ini cerita saja, ini sebagai motivasi anak-anak santri, cerita saja. Karena di sini sudah biasa ceramah. Ada santri 6 tahun PGA, ini dijalani 12 tahun. Bukan karena pinternya, karena blokonnya. Di tiap tahun udah naik, dinaikkan sudah 2 tahun. Kenapa? Takut ketuaan di pondok. Sampai 12 tahun di pondok. Coba bayangkan. Akhirnya begitu pulang ke rumahnya jadi kiai besar. Kawan-kawan yang tadinya skillnya tinggi, Alfia apa, Johan Makmur apa, Indatul Farid apa, heran. Dan kita baca kan waktu dia ngajar kita didengarkan enak baca kitabnya. Tanya kawan tadi yang tadinya pintar di pondok itu tanya, kenapa sampai kok bisa seperti ini? Iya saya susah, mau baca apa saya? Tapi saya kirim Fatihah dulu pada kiai, baru saya niat ngajarkan yang kecil-kecil, baru meningkat. Sampai yang besar-besar ajarkan. Barokahnya apa? Berkahnya dia di pondok tak pernah melanggar. Baik. Santri pintar kurang ajar, akan jadi kiai. Hati-hati. Makanya di pondok itu anak-anak yang akhlaknya baik pasti jadi dengan keluarga dan jangan berani dengan cucu-cucu kiai. Sampai orang zaman dahulu nyakiti ayamnya, bukan yang tersinggung ayamnya, kiainya yang punya ayam itu kiainya, yang tersinggung itu kiai. Yang
caranya kakinya ditempong sampai tidak bisa lihat. Ini siapa ini? Oh, si bonek umpamanya. Dan peganglah saya ilmu kita dihurmat kata Imam Zarunji itu. Sedikit saja nasihatnya, nak santri tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan hormat, menghormati keluarga dalil, menghormati ustadznya, menghormati kiainya, menghormati daripada semua yang berkaitan dengan dalil. Ingat siapa dulu? Ya Khalil Bangkalan itu dalam sejarahnya pernah ngaji ke Bima. Pada kiai di Bima ada orang alim di Bima. Karena kudanya itu yang narik dokar itu kuda Bima, dia jalan kaki, tidak berani naik kuda. Kenapa? Takut kuda ini kuda yang ada keturunannya dengan punya kiai. Coba bayangkan, sampai nanti ke situ. Coba jualan juga tompak boleh. Jelas-jelas di sini lah. Dan perlu santri kita ini yang diingatkan dalam kitab kecil-kecil itu yang banyak manfaatnya, termasuk taklim ta'lim, bidayatul hidayah, sulam, cara sabina. Kitab-kitab yang kecil kita terkulik, yang besar itu hanya menambah wawasan saja. Coba kita lihat, kalau sekarang umpamanya kita lihat daripada anak-anak santri sikit-sikit lihat daripada TV itu ada sergap, guru sergap, ada kasus, ada curian mor, betul, ada curian mor. Di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan perbedaan dengan itu CCTV. Coba dalam surat Yasin yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksubun. Pada hari ini sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakhtimu ala afwahihim, aku kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan yang tadinya ini tidak punya mulut besok ngomong. Mau apa sampai kalau ditanya oleh kiai ini sekarang bisa ngelak. Kamu udah apalan kiai tapi tidak apa-apa. Pada mana bola pokoknya. Bisa saja ngeles. Betul apa betul? Tapi tangan ini ngomong, benar yai, angkat tangan. Saya saksinya kata-kata. Coba bayangkan. Batu kalimuna ini matashhadu arjuluhum, dan kaki mereka yang menyaksikan syaitan. Dimakan meskipun bahkan di dalam surat Hamil Sajadah, yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar, ketika musuh-musuh Allah itu digiring kepada neraka, mau yuzabun sudah dibagi. Hatta idza maja'u wa syahida 'alaihim syaqquhum wa absaruhum wa juluduhum, sehingga sampai ke neraka, syahida 'alaihim syaqquhum, telinga ngomong, yang tadinya telinga ini diam, tidak ada mulutnya, ngomong besok. Coba bayangkan, kalau sekarang ditanyakan kiainya, ditanyakan ustadznya, ditanyakan oleh guru-gurunya yang lain, dia bisa ngelak. Saya nggak ikut-ikutan, bisa saja ngomong. Betul apa betul? Tapi telinga ini bisa ngomong. Siapa ada sabuhum wa absaruhum, mata ini ngomong, wajudum dan kulit mereka ini ngomong. Bimakan yang malu dengan apa yang mereka kerjakan. Waqalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidun alaina, kenapa kamu menyaksikan kepada kami? Qalu antaqana alladhi antaqa kulla syai'. Mereka menjawab, telinga ngomong, mata ngomong, kulit ngomong, yang menjadikan kami tidak berbicara, yaitu zat yang menjadikan segala sesuatu berbicara, yaitu Allah. Wa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un, dan kalian akan kembali. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum syamsukum wa la absarukum wa la juludukum wa la tunadun anna qala ya kasirun ma ta'mal. Coba begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seperti ini, apa yang akan tergambar bagi kita?
tergambar bagi kita. Tentunya kita banyak bertobat kepada Allah. Yang menjadikan kami bicara yaitu zat yang menciptakan kalian pertama kali. Dan kalian tidak akan bisa menutup-tutupi apa yang disaksikan oleh kulit, oleh mata, oleh telinga. Dari kemudian berarti donantum berlaku. Itulah sangka kalian dengan kalian. Pada lalu menjerumuskan kalian atas sebab dengan taslim dan kalian terbuat daripada orang yang. Coba bayangkan, kalau karena kita tauhid kita kurang dalam, akidah kita kurang dalam, keyakinan kita kurang dalam, yang ngaji kedengar kiainya tidak didengarkan dengan benar-benar, akhirnya seakan-akan panca indera yang ada di dalam diri kita ini hanya kamu pasir kepada itu yang menjadi saksi langsung di hadapan Allah. Kita tidak bisa berpikir. Belum lagi kitab yang dicatat oleh malaikat terakhir. Belum lagi catatan yang lengkap. Kemudian kitab itu diletakkan. Watal mujrimin musfikin. Kemudian Nabi Muhammad orang-orang yang berbuat dosa musfikin ketakutan mimma fihi, apa yang ada di dalamnya. Wa yaqul ma bi hadzal kitabi abu kitab apa illa yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang ketinggalan, yang kecil yang besar, semuanya di situ tercatat. Bagaimana dengan orang yang selalu di situ tidak ingat kepada Allah, sedangkan orang yang belajar kadang-kadang di situ kalau tidak selalu mendengarkan, tidak selalu mengindahkan, tidak selalu mengamati, mempelajari, menekuni apa yang diajarkan dari kiainya, di situ akan celaka. Bagaimana dengan masa depan kalian yang begitu hambatannya lebih? Sekarang saja zaman sosial media, banyak orang yang menjelekkan, banyak orang yang kata bahasa Inggrisnya binibin. Ada nanti binibin, oning binibin, oning ye, banyak duren. Di sini belum lagi tantangan kalian ke depannya lebih berat. Makanya satu-satunya jalan kalian tekuni apa yang diajarkan oleh kiai, tekuni, pelajari, diamati, diamalkan, terus diamalkan. Man amila bima alima allamahu Allah. Kalau dia mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan apa yang tidak dipelajari. Makin khusyuk, makin tawadhu, makin tadarruk, makin dia hebat. Kenapa? Makin dekat dengan Allah. Makanya dalam sebuah kitab risalah di situ karangan Rahimahullah ada as-sa'adatu mahsulatun bisul qurbi min Allah. Kebahagiaan itu akan dicapai karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tanya nih Pak Kiai, kita ada yang coba ini Pak. Tanya, kita ini bukan hanya belajar bicara, tapi bagaimana mengimplementasikan daripada amal ilmu yang kita pelajari itu. Yang lebih berat itu kita khusyuk kepada Allah. Kalau orang itu makin dekat kepada Allah, kenapa? Bintisaril awamiri wa istinabil nawahi, dan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hati-hati saat ini. Anda makin hari di situ ilmunya bertambah, ilmu bertambah, keyakinan di situ bertambah. Jangan sampai yang dulu-dulunya diajarkan dan ia pun hilang. Jangan sampai apa yang diajarkan yang diharapkan oleh kiai juga. Sampai kadang-kadang seorang guru itu jangan sampai satu kata pun ada yang lepas daripada saya, kata kiai. Maksudnya apa? Biar santri berhati-hati. Jadi kalau manis dari malam dia sudah menjadi tidak bukan barang siapa bertambah ilmu pengetahuan, tapi bertambah jauh, makin tidak karuan, akhlaknya makin tidak karuan, makin kurang ajar, makin sulit ajar, dan tidak bertambah daripada Allah dan makin jauh. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan saat tidak tidak seperti itu. Amin. Amin. Ini pentingnya santri belajar daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu nampaknya simpel,
Tapi akidah itu yang akan mengikat kalian. Makin Anda makin hebat akidahnya, maka Anda makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu kalau sudah kenal dengan Allah di dunia, di akhirat akan kenal. Kalau di dunia tidak kenal kepada Allah, di akhirat tidak akan kenal. Kalau orang makin cinta kepada Allah di dunia, sudah cinta kepada Allah di dunia, di kuburan akan selamat. Dan di akhirat dia akan selamat. Kenapa? Di kuburan selamat, di akhirat pasti selamat. Mudah-mudahan anak-anak santri Al-Qamar bisa seperti itu. Amin. Allahumma. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Kiai di dalam Isra Mi'raj. Biasanya dengan Kiai dia menyampaikan Isra Mi'raj. Banyak gambaran-gambaran dari 14 abad yang lalu daripada Rasulullah SAW. Ada orang yang kalau kita lihat kenapa corona ini merajalela. Siapa yang mau ngobrol dengan Ali kemarin. Kalau dalam kitab saya pernah pelajari hadis Rasulullah SAW. Di situ tidak fasad zina, fasad bala. Kalau zina itu merajalela, bala merajalela. Jadi bala merajalela sama bagi ini akibat zina dibiarkan. Idza man anda sufi ma indahu minas sadaqah, mana wa bima indahu minal maqam. Minas sadaqah. Kalau manusia tidak mau mengeluarkan dari apa yang ada di sisinya dari sedekah, Allah tidak akan menurunkan apa yang di sisi Allah daripada hujan. Bayangkan. Tidak hujan-hujan jangan salahkan siapa. Manusianya kurang bersedekah. Manusianya kurang dekat dengan Allah. Allah Subhanahu. Maka nilai-nilai yang pernah disampaikan oleh Kiai, saya pernah waktu itu juga Kiai di daerah Merokok, mungkin di sini ada yang tahu kenal Merokok daerah Kudus sana. Kiai menyampaikan di situ bercerita. Ini saya menyampaikan apa yang disampaikan Kiai. Kiai Syafi'i Abdul. Orang itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ada daging yang di dalam kandil. Dagingnya itu busuk, berulat, baunya tak enak, anyar. Yang satunya harum, enak, lezat. Yang dimakan yang busuk, kan aneh. Itu kayak yang kita itu. Ya mungkin kalau sekarang digambarkan mungkin perempuan-perempuan jalan dan orang laki-laki jalan. Apa itu malaikat Jibril pada orang yang busuk yang dimakan yang harum dan dimakan? Itu umat Nabi Muhammad yang mempunyai istri yang sah, yang halal, pergi kepada perempuan jalan, bermalam dengan perempuan jalan sampai pagi. Paham? Paham? Ini hati-hati. Sekarang itu nampaknya kalau ada masalah cuma cerai gitu aja. Padahal dosanya besar ya. Kalau zaman Rasulullah diranjang sampai mati, dilempar batu sampai mati, sampai Khalid bin Walid di situ bertanya kepada Rasulullah, "Sholat tadi asa ya Rasulullah, kamu masih sholat kepada orang yang durhaka Rasulullah?" Khalid andai kata dibagikan pahalanya orang ini yang bertobat ini dengan orang sedunia cukup. Kenapa? Karena tobatnya benar-benar murni. Kalau sekarang cuma dicerai, dosanya kan siapa sih tetangga? Di sinilah. Atau istri yang sah yang mempunyai suami yang halal pergi bermalam dengan laki-laki jalan sampai pagi. Artinya di situ melanggar perintah Allah. Itu sama dengan makan daging busuk. Banyak gambaran empat plus abad yang lalu. Iya, waktu itu menyampaikan dengan saya di Kerohok, waktu saya itu waktu ada di Senakin. Banyak yang digambarkan oleh Kiai. Pada orang yang kepalanya dipukul sampai pecah. Apa? Oh sampai pecah. Utuh lagi, pecahkan lagi, utuh lagi apa itu? Baulah minum
mati mayat dan bulan sujud terapi hati santri dibangunin kalian itu bukan dibenci tapi saya. Kalau sebenarnya santri itu tidak usah dibangunin, sudah harus bangun sendiri karena santri sudah nyantri di situ, harus mengatur waktu sendiri. Jam berapa itu? Jam 11 biasa kita sudah tidur. Kenapa? Jam 2 atau jam 3 atau setengah 4 harus bangun. Bahkan di waktu saya di Darurat jam 3 sudah ngaji kita sampai subuh. Coba bayangkan. Nah itu kalau kita nggak kebahagiaan, maka santri sebenarnya diingatkan kawan itu bukan malah dimarahin yang bangunin. Jojo bengke, awas ya jojo bengke. Masa itu sudah jangan dibangunin. Dibangunin terima kasih sebenarnya malah jangan dibangunin. Beneran. Nah disinilah kadang-kadang kita sebagai santri hati-hati. Santri itu kalau dipikir-pikir, lihatlah contoh daripada Ibrahim Adham. Contoh Ibrahim Adham ini seorang raja yang dolim, tapi dia ingin mencari ilmu. Karena ingin mencari ilmu, akhirnya datang kepada ulama. Kepada ulama, akhirnya kamu bisa ngangsu air, kolamnya bocor. Ya ini kolamnya bocor ini. Mau saya tambah? Jangan. Kalau ditambah kamu tidak isi lagi. Jadi kolamnya bocor, diisi pagi, ngisi sore, ngisi terus gitu. Berapa? 4 tahun. Coba, tidak diajarkan kita, belum diajarkan kita, diuji kesabarannya. Sudah 4 tahun, Kiai saya mengajar, ngaji Kiai, sudah 4 tahun Kiai. Kamu bisa nyapu, bisa nyuci, bisa ya, nyapu dan nyuci ya. Nyapu dan nyuci coba ya. Berapa lamanya? 4 tahun. Santri Jakarta langsung diajarkan pada jauh dan pemahaman baik. Masya Allah, langsung digunakan ilmu. Betul apa betul? Kok dahulu dia di saya mereka jualan. Langsung diajarkan santri sekarang. Kota Muhammad untuk rumah ini, kamu bukan rumah ini. Diajarkan Alfiah terus langsung. Dulu itu dites dulu. Sudah nyuci, sudah nyapu, 4 tahun lamanya mau ngaji ya, aku mau ngaji. Belum, kamu belum. Kamu masak. Tidak boleh makan dari masakan saya. Masakan yang kamu masak. Hidangkan untuk pergadahan. Berapa lama ya? 4 tahun, 12 tahun. Oh, anak saya bilang, apa tak ngaji mau ya boy? Mungkin begini. Ngaku mungkin. Di sini 12 tahun. Begitu dia 12 tahun, akhlaknya akhirnya tahu sopan belajar Kiai. Mungkin sudah cukup Kiai saya 12 tahun di sini Kiai. Nanti saya mau ngaji Kiai. Udah kamu balik. Suruh balik. Coba ya. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang-orang di jalan. Orang bertanya, karena dia sudah lihatnya pakai jenggot, pakai bismillahirrahmanirrahim, pakai surban dikira Kiai. Pak, sini Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana ini Pak katanya? Bapak bagian apa? Saya bagian ibadah. Mayusilul akhlak pada itu ada. Barang siapa yang terlalu banyak makan, toatnya tidak akan tenang. Nah sampai kita rohnya, tak bisa kan? Kalau dia kasih tahu itu kalau bentar ke isi, kenyang. Yang kedua, mayusilul naum pada yudhil umur barang siapa yang terlalu banyak tidur, umurnya tidak berkah. Nyucok. Apa ini? Gila udah dong. Boro-boro ya ini ngajar. Ya ini ngajar. Santri nanti yuk. Saya kalau ngaji setengah harus lihat santri saya membaca ingat saya di rumah. Saya lihat itu saya ngaji sampai
saya nggak tidur. Oh, masih ada satu saya baca. Tetapi Masya Allah. Mariatul ibadnasi pada yang beribadah barang siapa ibadah cari relaan manusia tidak akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ngaji ingin dapat ujian dari kiai tidak dapat ridho Allah. Sampai ngaji ingin dapat ujian dari orang tua tidak dapat ridho Allah. Itu penting. Itu belum ngaji itu sudah tahu kalimat-kalimat seperti itu tahu ada di pondok. Santai tidak usah ngaji semua kitab dipelajari di pondok. Tapi tawadhu di pondok dengan lemah lembut selalu nyari yang timbat, kata-kata kiai selalu dicerna, ucapan kiai dicerna, ucapan bunyai dicerna, ucapan kakak-kakaknya yang bagus itu didengarkan. Pasti jadi kurang alim. Kenapa? Semua yang disampaikan oleh kakak-kakaknya, bunyai dan kiai itu semua fatwa-fatwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hati-hati. Tapi itu baliknya ada cucu kiai di kakinya. Dia nangis. Karena ada yang kata sebenarnya ingin barokah sampai walaupun angin bagaimana dengan cucu kiai jangan sampai kurang ajar. Betul betul. Kenapa kamu dengan cucu kiai? Saya dulu di Dalwa itu habis segaf itu ikut saya. Ikut saya. Habib Al-Wiba akhir sekarang kita tampang. Kalau mengadakan tenda 2 kilo katanya. Adakan maulid. Dulu dengan saya. Masya Allah. Karena dia itu akhlaknya baik. Tapi tahu Habib Segaf itu waktu kecil ikut saya dimarahin tahmir wala dimana ini antum mata daging tadi jadi benar Nabi saya bilang kamu enggak jujur saya coba anak muda saya bilang Habib Segaf waktu itu lebih kecil tidak ada sekali tidak apa-apa dari bab kalam sampai bab munada itu contoh-contohnya tapi bukan nama subhanallah itulah. Tapi walaupun bagaimana dia anggap guru dengan kita tetap dia adalah guru kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada juga demikian. Biar Anda punya pesantren besar. Coba lihat di dalam kitabnya Imam Zaruji itu. Ada seorang ulama santrinya banyak. Begitu sekali-sekali berdiri, sekali-sekali dia duduk, sekali-sekali berdiri. Ada apa kiai? Sekali-sekali ada cucunya kiai saya main di gang gitu. Maka kalau dia muncul di gang saya berdiri katanya. Santri sekarang bisa tidak mikir? Mengkor tekong. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah akhlak kepada keluarga dalam yang membawa berkah pada santri. Hati-hati. Mudah-mudahan kayak kita sudah proses ini dengan Allah dicerahkan dalam kuburan oleh Allah. Mudah-mudahan penerus-penerusnya ini santri-santrinya dijadikan ulama-ulama yang mampu meneruskan perjuangannya. Amin. Mampu meneruskan dari ajaran Rasulullah SAW. Ada yang ingin saya sampaikan. Pepatah daripada Imam Ghazali dalam Ihya. La tadrisu inda kulli alimin illa min khamsin ila khamsin. Jangan kalian duduk dengan setiap orang alim kecuali dari 5 kepada yang 5. Yang pertama minasyak ilal yakin, dari keraguan kepada keyakinan. Sampai yang tadinya tidak yakin akhirnya makin yakin. Sampai yakin adanya akhirat. Yang tak yakin tidak usah jawab, tidak apa-apa. Yakin apa enggak? Anda yakin orang kafir. Wajar riya dengan ikhlas. Riya daripada riya yang tadinya caper kata-kata kalau gue rajin kok dan tidur-tiduran juga senakal. Anak-anak saya menel adawah ilan nasihat yang tadinya dengan sekawanan berakur jadi akur. Jangan sampai sekawanan sampean ke sini dipertemukan oleh Allah dengan satu kiai. Duduk di majelis ini, di pesantren ini dengan satu kiai.
dengan satu pengasuh, dengan ajaran yang satu, yaitu semuanya istinbat kepada Rasulullah SAW. Warna rubati kita suruh yang tadinya suka dengan dunia, akhirnya dengan zuhud. Boleh orang itu mempunyai dunia, tapi tidak boleh membanggakan dunia. Ada orang itu membanggakan dunia, tidak boleh. Makanya orang yang dunia itu apa? Sebagai alat saja, sebagai alat. Yang tadinya orang itu tidak mencari dunia, memang boleh mencari dunia, tapi tidak boleh membanggakan dunia. Kalau orang membanggakan dunia itu orang kafir, yang boleh membanggakan dunia itu orang kafir. Andai kata dunia ini ada setimbangnya daripada nyamuk yang kecil, kata orang Madura itu agas, satu sayapnya saja, orang kafir itu tidak diberikan kepada orang Islam. Diberikan kepada orang Islam. Kenapa tidak ada nilainya oleh Allah diberikan kepada orang kafir? Orang Islam boleh mendapatkannya, tapi hanya untuk sebagai alat, untuk bikin masjid, untuk bikin surau, tempat-tempat ibadah, tempat sosial, tempat kesehatan, tempat pendidikan. Tapi kita tidak boleh membanggakan dengan dunia. Jelas atau tak jelas? Jelas atau tak jelas? Nah, ini lagi ada saya ingat. Kiai itu pernah cerita dengan saya, di tetangga saya ini. Cerita dan cerita Krishna Doliba. Ada maling bertiga, rampok bertiga. Saking jahatnya dunia, mau dapat merampok emas sebesar daripada kepala sapi. Dibawalah. Di tengah perjalanan lapar. Akhirnya kena lapar, ingin cari makanan. Salah satu diutus cari makanan. Berangkatlah yang satu cari makanan. Kata yang satu, saya dapat makanan, saya racun aja makanannya. Saya racun aja yang dua. Emasnya mau saya bawa balik katanya. Saking jahatnya kawan yang karena dunia. Kata yang dua, kita bunuh yang kawan kita yang mencari makanan katanya. Yang kita sampai sini kita bunuh, kita bagi dua emasnya katanya. Begitu datang kawannya dibunuh, akhirnya makanannya diracun, dua-duanya mati. Yang hidup siapa? Emasnya itu. Gara-gara dia. Ini dia cerita saya. Saya mesti nanti. Makanya anak-anak santri jangan sampai terkesima dengan dunia. Ada sebuah contoh orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu santrinya lari semua. Ada apa lari? Ada singa pada pasir di depan. Itu singa itu dipegang telinganya, tarik telinganya. Ucapnya jadi macam. Tapi gue kena macam itu tak sengger. Ini macan ditarik, pegang telinganya, nyingkir dan menunjuk takut. Kenapa? Orang yang pegang telinganya ini adalah kekasih Allah. Nunggu macan itu menjawab. Subhanallah. Makanya dalam adab disitu jelaskan man khafa Allah khafa kullu syai'. Dan siapa yang takut kepada Allah akan takut kepada segala sesuatu. Syaitan takut, ular takut. Wa man lam yakhaf illa man, siapa yang tidak takut kepada Allah khafa kullu syai'. Santri yang tidak takut kepada Allah, dia akan takut kepada segala sesuatu. Takut melarat, takut tidak sukses, takut tidak hebat, takut tidak mempunyai, segala macamnya. Kenapa tidak takut kepada Allah? Mungkin saya sedikit saja, karena mungkin ini nanti masih ada takdir. Karena ini besar kiai ya, saya sedikit saja dengan kiai. Mari kita semuanya mendoakan kiai, mudah-mudahan semua apa yang kita upayakan kepada kiai ini menjadi gembira kepada kiai kita Syekh Abdul Razak, dan mudah-mudahan anak santri
yang ditinggalkannya semuanya mampu meneruskan perjuangannya termasuk ilmunya dan keluarganya. Mudah-mudahan santri semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang mampu bisa bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat yang sebagai umat yang berjuang di jalan Rasulullah SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, berikan maaf. Kami sangat rindu sekali dengan Kiai, karena Kiai itu tiap ketemu merangkul dengan saya. Bukan lagi salah merangkul saya. Kenapa? Saking akhlaknya baik dengan kita. Ini saja kurangnya intinya.